Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Klon berbagi tips. Pada kesempatan ini teman-teman, saya akan coba mempraktekkan bagaimana mendesain grafis menggunakan aplikasi Canva. Pertama kita coba akses terlebih dahulu untuk canva.com-nya. Nah, ini kebetulan akun Gmail saya belum terdaftar di Canva ya. Jadi tampilannya seperti ini, ada sign up, dan pastikan terlebih dahulu sebelum mengakses aplikasi Canva ini akun Gmail teman-teman sudah login di browsernya. Jadi untuk daftarnya seperti ini, tinggal klik continue with Google dan silakan teman-teman ikuti saja untuk proses pendaftarannya hingga seperti ini. Nah, ini akun yang lainnya yang sudah terdaftar di Canva akan muncul seperti ini. Jadi ini tampilan berandanya di Canva seperti ini, ada pencarian dan juga kategori dari desain yang akan kita butuhkan, ada video, ada presentasi, ada poster, dan juga teman-temannya ya. Teman-teman cek juga di sini ada proyek Anda. Jadi di sini adalah lokasi folder desain yang sudah kita buat ya. Jadi ini desainnya bisa diedit di sini kan, bisa disalin dan juga bisa dipindahkan ke sampah alias dihapus masuk ke sini ya. Kalau mau diedit tinggal klik saja tangannya ya. Dan ini ada dibagi dengan Anda. Jadi karena ini aplikasinya online seperti hanya Google Drive, jadi aplikasi-aplikasi online itu biasanya satu project aplikasi bisa dikerjakan secara bersamaan ya. Kita langsung saja ke beranda teman-teman, kita coba cari desain dengan kata kunci tertentu. Contohnya ini, kita klik saja template karena ini pencarian berada di desain saya. Kita cari di template dan ini ada seabrek template berkaitan dengan kata kunci tersebut ya. Nah, banyak sekali nih teman-teman. Kita contoh ambil aja yang ini. Jadi kalau kita ambil template itu misalkan yang kosong seperti ini teman-teman, atau yang mungkin seperti ini berbayar sih, tapi kalau yang berbayar seperti ini mungkin pasti bisa diakses, tapi hindari yang ada icon mahkota orange ini karena ini hanya untuk akun pro. Kalau ini mungkin masih bisa diakses, cuma mungkin di dalamnya ada bagian-bagian yang berbayar ya. Coba kita ubah dulu beberapa ya. Nah, tinggal seperti ini saja. Untuk aksesorisnya bisa digeser-geser seperti ini ya teman-teman ya. Untuk pengeditan warnanya di sini tuh mudah sekali kan. Ini ada dua warna tuh, hitam. Nah, gitu. Mudah ya teman-teman. Dan oh ya, ini perbedaannya, ini gratis ini, tapi ketika kita klik ini berbayar nih teman-teman. Makanya tadi di tampilan desainnya kita lihat di sini, nah berbayar artinya ada elemen-elemen yang berbayar, tapi kalau yang ini full gratis semuanya. Tapi kalau yang ini benar-benar berbayar satu template ini, karena ini diperuntukkan untuk akun berbayar karena kita menggunakan akunnya yang gratisan ya. Tapi kalau ada tanda berbayar ini berarti di dalamnya ada aksesoris atau elemen yang berbayar seperti ini contohnya. Jadi ketika kita klik ada ada indikator hapus watermark. Jika kita unduh ini teman-teman ya, saya akan coba unduh. Bisa di sini unduh atau ini boleh. Nah, ada peringatan ini unduh dengan Canva Pro. Jadi kalau seperti ini kita harus pro akunnya, tapi kalau kita masih gratis
artinya desain ini harus dihapuskan dulu nih. Di sini yang ada simbol watermark ini kita harus delete teman-teman ya, kita delete. Nah seperti ini juga sama, di dalamnya ada watermark Canva kan, kalau kita besarin tuh ini berbayar, ini delete saja. Sepertinya udah hilang semua ya. Nah kalau udah seperti ini hanya tulisan unduh, artinya di dalamnya gratis semua teman-teman ya. Ini keklik, sorry, tambah halaman keklik ya, karena si desain Canva ini masternya dibikin unik, artinya memungkinkan desain ini diunduh dalam format PDF yang multi beberapa halaman dan juga MP4 teman-teman. Jadi pada saat kita unduh di sini kita bisa pilih, di sini ada MP4, ada SVG, ada PDF, ada JPEG. Kalau JPEG mungkin yang atas aja. Jadi kalau kita contoh, misalkan kita akan coba ambil elemen berdasarkan kata kunci. Nah di sini kalau kita ketik animal, kalau kita ketik animal itu agak umum gitu ya. Kita coba cari berdasarkan kata kuncinya katak misalkan. Nah, ini juga sama di sini. Kita hindari gambar-gambar yang ada icon mahkota kuning ini, oranye ini ya. Kita yang kosong aja. Kita ambil ini, sorry, diklik gini aja. Oke, untuk rotasinya ini teman-teman. Nah di sini juga ada beberapa, ini ada yang animasi nih. Saya coba contoh ambil yang animasi. Oke, ini animasi ya. Nah, ini yang menjadi salah satu kelebihan Canva. Jadi ketika kita pilih berdasarkan kata kunci, maka ketika ini kan semua jenis ya, semua jenis ditampilkan. Kita masuk ke foto, nanti ada foto-foto katak. Kita masuk ke grafis, nanti ada clip art atau bentuknya ya grafis seperti ini. Kita masuk ke video, berkaitan dengan video-video katak, tapi kebanyakan ini pro ya, untuk akun pro. Lalu kemudian masuk ke audio, ini juga audio berkaitan dengan suara katak. Nah, kita masuk ke sini dulu, dan di sini juga kita diberikan kata kunci yang disarankan seperti ular misalkan. Jadi berkaitan dengan hewan-hewan, tidak mungkin kita mencari katak yang disarankan misalkan jenis-jenis bunga ya. Ya seperti itu. Ini kecerdasan Canva dalam menyajikan kata kunci pencarian untuk kategori elemennya ya. Lalu kemudian teman-teman ini udah misal ya, kalau ini mau dipercantik lagi apanya gitu, terserah nanti ke teman-teman berkreasi ya. Yang penting jam terbang jangan sampai lupa, harus terus ditingkatkan. Nah lalu kemudian bagaimana cara mengunggah gambar yang ada di komputer kita, misalkan foto kita ataupun hasil desain kita dari aplikasi Inkscape ya ataupun Corel, kita bisa upload di sini teman-teman, diunggah. Nah ini salah satu contoh desain logo saya juga diunggah di sini ya. Kita lihat saja. Nah ini untuk teksnya. Nah untuk teksnya ini bisa berbentuk judul, biasanya lebih besar tulisannya. Untuk jenis hurufnya bisa diubah-ubah di sini teman-teman. Lalu kemudian ini ada teks yang berbayar ya, jadi hindari yang ada icon itu mahkota. Ini untuk ukuran huruf dan juga warnanya ada disediakan di sini semua. Ada efek juga ya teman-teman, agak bagus artinya, bisa diganti-ganti. Oke, ini sekedar contoh saja, kita delete. Lalu kemudian di sini ada untuk subjudul, teks biasa, dan juga ini ada preset ya, preset dari tulisan, namun hindari yang icon seperti itu. Nah biasanya kalau muncul preset banyak seperti ini ada beberapa bagian dari textbooknya. Jadi yang ini beberapa textbook yang di grup gitu kan.
kita delete saja teman-teman ya. Bisa di delete sebagian, bisa. Mungkin hanya itu teman-teman. Tapi ya kelemahan dari akun gratisnya ini, kita tidak bisa mengubah ukuran desain kita ya, jadi karena ini hanya diperuntukkan untuk akun pro saja. Oke teman-teman, kita coba unduh ya dalam format MP4. Jadi kalau tanpa ini, kalau kita ngunduh dalam format MP4 itu tanpa watermark ya. Jadi untuk teman-teman yang mau buat video pendek gitu ya, ini sangat disarankan sekali menggunakan Canva ini. Meskipun gratis akunnya, kita masih bisa menikmati membuat video pendek untuk intro ataupun ya video-video pembelajaran lah ya. Lalu kemudian bagaimana jika kita mengunduh dalam format JPEG misalkan kan, gitu ya. Close saja. Nah ini video. Kalau JPEG atau PNG sama, nanti hanya satu bagian saja yang akan dimunculkan. Nah, karena ini animasi, jadi kalau JPEG ya seperti ini. Jadi pada saat dia gitu ya. Nah ini contoh yang MP4 nya teman-teman ya, itu digerakkan. Kualitasnya juga lumayan tanpa ada watermark. Mantap. Oke, sekian dulu teman-teman untuk bagaimana kita mendesain gambar di Canva ini. Tapi ada satu tips teman-teman untuk mencari keuntungan Canva ini ya. Jadi desain kita ini yang sudah kita otak-atik ini bisa kita jadikan template juga. Jadi dia bisa gabung di template pencarian Canva, artinya bisa digunakan oleh orang lain juga desain kita. Tapi jangan sekali-kali kita mengambil template yang sudah ada lalu kemudian kita jadikan itu sebagai template yang kita bagikan di Canva. Jangan sekali-kali. Jadi kita kalau bisa dimodifikasi. Nah, lalu kita bagikan di sini teman-teman, klik bagikan, lalu kemudian klik bagikan tautan untuk digunakan sebagai template. Nah, ini ya, ini nanti langsung desain kita ini akan disimpan oleh Canva sebagai template yang bisa digunakan oleh orang lain, dan seperti itu teman-teman. Tapi yang ini ya tidak saya akan bagikan ya. Sekian dulu teman-teman untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.